Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Aiman dari kelas 4A jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen Bapak Bayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah dengan bab disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat, dan yang kedua syarat sujud. Langsung saja saya akan membacakan bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab syu'inu raf'u yadaini fi arba'ati mawadi'an. Disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita mau sholat, maka kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita, baik di manapun, boleh sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Wa inda ruku'i, dan ketika ruku. Nah, ketika kita mau ruku, maka kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Wa inda i'tidal. Nah, dan ketika i'tidal dan i'tidal juga kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi setelah ruku tadi akan mau berdiri, maka sami'allahu liman hamidah. Dan wa inda qiyami minat tasyahudi awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika kita mau berdiri setelah ruku tadi, kita mau berdiri, kita juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar. Lanjut bab yang kedua. Faslun, bab surutus sujudi sab'atun. Syarat sujud ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'i, sujud dengan 7 anggota badan. Wa an takuna jabhatuhu maksufatan, harus dengan dahi yang terbuka. Nah, maksudnya dengan harus dahi yang terbuka, yaitu ketika kita mau sholat, seorang perempuan ataupun laki-laki harus menampakkan dahinya dan gak boleh tertutup, karena akan tidak sah sholatnya ketika dahi atau rambut-rambutnya menutupi dahi gitu. Wa tahammulu bi ra'sihi, dan kepala harus ditekan. Dan ketika kita sujud, kita harus menekan kepala kita untuk menempel di tempat atau alas yang untuk sholat. Ada muhuwi'i li ghairihi, tidak boleh ada tujuan lain. Wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi, dan tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak. Nah, maksudnya benda yang bergerak di sini ketika seorang perempuan memakai mukena, sujud di atas benda yang bergerak. Maksudnya di sini benda yang bergerak itu benda kayak misalkan kita pakai mukena, seorang perempuan pakai mukena dan menutupi muka atau apa, itu nggak dibolehin karena itu sesuatu hal yang bergerak. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi, kepala harus lebih rendah dari pantat. Jadi ketika kita sujud, kita harus kepalanya direndahkan, dan mohon maaf ke pantatnya agak ditinggikan daripada kepala. Wa ma'ninatu fihi, dan kita harus tumak nina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah baca. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.